Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amniatul Fariha dari semester 5A Prodi PAI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran, Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampuh oleh yang terhormat Bapak Nurdi, SAG, MPD, dan tak lupa yang kami hormati pula segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Video kali ini akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Menerangkan tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia, yaitu ada 3 bagian. A. Pendidikan Islam masa kerajaan Islam di Sumatera. B. Pendidikan Islam masa kerajaan Islam di Jawa. C. Pendidikan Islam masa kerajaan Islam Gorontalo di Sulawesi Selatan. Bagian yang pertama yaitu pendidikan Islam masa kerajaan Islam di Sumatera. Masa kerajaan Islam di Sumatera terdiri dari 4 kerajaan. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan ini kerajaan Islam yang pertama giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Materi pembelajaran pendidikan Islam di Kerajaan Perlak dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat dasar yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian Al-Quran, dan ibadah. Dan tingkatan yang kedua yaitu tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Kerajaan Pasai. Sistem pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermadzhab Syafi'i. Sistem pendidikannya informal berupa majelis taklim dan halaqah. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh, lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Aceh adalah Balai Siutiah Hukama, lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenjang dan struktur pendidikannya tersusun sebagai lembaga pendidikan formal, yaitu A. Munasah, seperti lembaga pendidikan madrasah. Materi yang diajarkan meliputi menulis, membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam. B. Rangkang, seperti lembaga pendidikan setingkat madrasah sanawiyah. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, ilmu hisab akhlak, dan lain-lain. C. Dalah, seperti lembaga pendidikan setingkat madrasah aliyah. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, fikih, tauhid tasawuf, ilmu bumi, sejarah dan tata negara, ilmu pasti, dan faraid. Yang terakhir D. Daya Tiuku Cik, yang disamakan dengan perguruan tinggi. Materi yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, tauhid ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, lantik, ilmu falak, dan filsafat. Dan kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Siak. Di masa pemerintahannya, beliau mendirikan sekolah-sekolah seperti Sekolah HIS untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak, yang mana sekolah tersebut diselenggarakan terbatas untuk anak-anak golongan atas pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Dan beliau membangun sekolah agama Islam, Madrasah Taufikiyah Al-Hashimah, Madrasah An-Nisa khusus untuk wanita, mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar. Bagian yang kedua adalah pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Jawa.
Pada masa kerajaan tersebut terdapat 3 kerajaan yang mendirikan pendidikan. Yang pertama, Kerajaan Demak. Raja pertama pada masa kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Beliau adalah santri perguruan Islam di Ampel Denta. Proses pendidikannya beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali, di antaranya yaitu Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Pada Agung Demak juga digunakan sebagai pusat bertukar pendidikan Islam. Selain di Masjid Agung, pendidikan agama juga diadakan di masjid-masjid umum. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berpindahan dari kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang. Kerajaan tersebut tidak membawa perubahan yang berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram. Bidang pendidikan pada masa Kerajaan Mataram adalah membuat beberapa ketentuan khusus, yaitu setiap desa harus menyediakan beberapa tempat pengajian Al-Quran. Di tempat itulah diajarkannya huruf hijaiyah, berjanji, dan dasar-dasar keislaman seperti praktik ibadah, rukun Islam, dan rukun iman. Dan bagian yang terakhir adalah pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Goa Talo, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi, sistem pendidikannya berupa lembaga madrasah. Isinya hanya belajar tentang menulis dan membaca Al-Quran, dan hukum tentang individu dalam menghadap Tuhannya. Kerajaan pertama di Sulawesi adalah Kerajaan Kembar Goa Talo pada tahun 1605 Masehi. Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.